Halo, saya Rizky Fajar. Saya Fatah. Selamat datang di Siskal In Podcast, konten paling sangar se-ITS. Kenapa paling sangar? Karena di sini kontennya punyanya Arek Siskal. Loh nggak gitu dong Mas Makmur. Konten kita paling sangar karena bahasan kita. Nah bahasan kita ini sekarang cuman kita yang bahas di ITS. Oh, materi tentang apa itu? Penasaran? Coba lihat. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat. Konsep perundang-undangan Omnibus Law memang menuai pro dan juga kontra. Memang sejak awal kapal Coast Guard Cina. Nah, jiwa dari Undang-Undang PN 17 ini sebenarnya kabotan. DPD RI yang akan melakukan revisi Undang-Undang 17. Nah kalian udah lihat kan barusan videonya. Jadi beberapa waktu yang lalu Undang-Undang Pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 di Omnibus Law itu sempat mau dicabut tentang asas Cabotage Law. Tapi tidak jadi dicabut. Nah pertanyaannya sekarang apa sih Cabotage Law itu? Nah, Cabotage Law itu adalah sebuah hukum yang dianut oleh negara kita di mana kapal yang berlayar di jalur pelayaran nasional itu kapalnya wajib berbendera Indonesia, ABK-nya wajib warga negara Indonesia, dan perusahaan pelayarannya wajib perusahaan pelayaran dalam negeri. Nah, negara yang menerapkan asas Cabotage itu tidak cuma Indonesia. Banyak negara yang juga menerapkan asas Cabotage seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, Cina, dan masih banyak lagi. Nah, untuk asas Cabotage sendiri di Indonesia itu sudah berlaku sejak tahun 2005. Nah kan isu-isunya kemarin di Omnibus Law itu Cabotage Law pengen dicabut ya dari Indonesia. Nah menurut Mas Makmur itu gimana? Nah, kalau dari pendapat saya lebih setuju kalau asas Cabotage itu tetap diadakan, jadi tidak dicabut. Kenapa kok saya lebih setuju bahwa asas Cabotage itu tidak dicabut? Nah, kalau seumpamanya asas Cabotage itu nanti dicabut, otomatis Indonesia, perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan tentang pelayaran maupun tentang nelayan-nelayan kecil yang mau mengambil ikan, otomatis dia akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang berada di seperti berasal dari Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Kenapa kok saya berpendapat seperti itu? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu seperti nelayan-nelayan yang di Indonesia. Nelayan-nelayan di Indonesia kalau yang saya lihat untuk penerapan teknologinya tidak secanggih negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Jepang. Nah, kalau seumpamanya nanti asas Cabotage dicabut, otomatis perusahaan-perusahaan dan nelayan-nelayan kecil pasti akan kalah saing dengan kapal-kapal yang berasal dari negara-negara besar yang sudah saya sebutkan tadi. Itu Mas Fatah. Oke, itu kan pendapat Mas Makmur ya. Nih, saya punya antitesisnya nih Mas Makmur. Nah, kalau tadi misalnya Mas Makmur bilang bisa kalah bersaing gitu ya. Nah, justru itu bagus Mas Makmur. Ketika perusahaan dalam negeri itu merasa kalah bersaing, berarti kan di situ akan ada jiwa kompetitif lah. Ya sama kayak misalnya Mas Makmur punya warung. Misalnya Mas Makmur punya warung di komplek gitu ya. Nah, Mas Makmur tuh satu-satunya yang punya warung di komplek itu. Nah begitu tiba-tiba ada 3 orang buka warung, nah pasti kan Mas Makmur merasa tersaingi nih. Begitu merasa tersaingi, terus akhirnya Mas Makmur mengeluarkan lah jurus-jurus, misalnya jurus-jurus promosi, jurus-jurus ya pokoknya berusaha untuk mengalahkan si kompetitor Mas Makmur itu. Nah sama juga dengan perusahaan pelayaran, diharapkan dengan masuknya perusahaan asing, itu perusahaan pelayaran dalam negeri itu bisa berinovasi, bisa berkompetitif, bisa menyediakan harga yang lebih murah dan lain-lain seperti itu Mas Makmur. Nah, begini. Kalau yang saya tangkap dari Mas Fatah tadi, berarti dengan adanya pesaing itu akan memicu kreativitas yang ada di dalam negeri sendiri ya Mas. Ya. Nah, tetapi kita perlu lihat dulu sebenarnya kenapa sih kok perlu diadakan kompetisi. Kenapa kok harus ada kompetisi di antara para perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang saya tangkap
gini, kenapa kok harus ada kompetisi? Otomatis kompetisi itu diadakan supaya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri itu lebih kreatif lagi, lebih menginovasikan lagi apa yang mereka miliki, begitu kan? Nah, tapi kalau kita lihat terlebih dahulu, coba kita lihat para pesaing-pesaing jika asas Kabutich itu dibuka, asas Kabutich itu dicabut. Nah, kalau saya merasa perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia itu jauh lebih besar, teknologinya pun jauh lebih unggul daripada teknologi yang dimiliki oleh kapal-kapal yang ada di Indonesia. Nah, otomatis jika kapal-kapal dari perusahaan-perusahaan yang ada dari luar Indonesia, terutama perusahaan besar dari negara besar, kalau yang saya takutkan itu bukan malah meningkatkan kreativitas perusahaan dalam negeri, malah yang saya takutkan itu nanti malah mematikan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Boleh kalau seumpamanya kita membuka asas Kabutich, tapi ada catatannya, teknologi yang ada di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi tidak dengan kondisi yang sekarang. Kalau yang saya rasa sekarang maritim Indonesia belum siap untuk berkompetisi di dunia internasional, malah nanti kita yang akan mati, bukan kita yang bersaing. Ini seperti itu. Bicara soal persaingan ya Mas Makmur ya. Iya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri perusahaan pelayaran tuh nggak banyak-banyak benar kok yang bersaing. Kalau misalnya kita bicara dalam negeri nih, misal cuman ada 4 perusahaan besar yang menguasai pelayaran dalam negeri gitu ya. Itu ada Samudra Indonesia, Meratus, Spill, sama Tanto ya. Nah, selain itu kan nggak ada pemain baru juga sebenarnya yang berani untuk masuk ke industri pelayaran. Nah, akibatnya apa? Ketika tidak ada pemain baru yang berani untuk masuk ke industri pelayaran, karena memang industri pelayaran itu kan susah ya untuk mendatangkan pemain baru, karena untuk mendatangkan pemain baru perlu modal yang besar. Nah, oleh karena itu sedikit yang bersaing juga di dalam negeri sendiri ya. Di dalam negeri sendiri juga sedikit yang bersaing. Nah, ketika perusahaan asing itu masuk, nah itu saya yakin tidak semerta-merta langsung melahap pasar yang dimiliki oleh si tadi 4 pemain tadi itu, Meratus, Samudra, Spill, sama Tanto. Ibaratnya mereka udah punya bargaining sendiri lah, mereka udah punya daya tawar sendiri terhadap pelayaran dalam negeri. Mereka yang tahu seluk-beluknya, mereka yang tahu kondisi ekonomi dalam negeri itu bagaimana, mereka yang tahu bagaimana perdagangan di dalam negeri. Karena kita tahu ya hukumnya bahwa ships follow the trade, bahwa kapal itu mengikuti perdagangan. Jadi begitu kapal asing pun masuk, yang nggak serta-merta langsung bisa menguasai perdagangan dalam negeri. Karena tadi yang menguasai atau yang paham betul lah, kayak misalnya tadi Mas Makmur punya komplek gitu ya, punya warung di komplek. Kan yang paham karakteristik orang-orangnya di dalam komplek itu kan pasti Mas Makmur yang tahu duluan. Mas Makmur tahu orang-orang di komplek itu sukanya beli apa. Mas Makmur tahu orang-orang di komplek itu rata-rata pendapatannya berapa, sehingga Mas Makmur tahu harus ngejualnya berapa, kayak gitu kan. Nah, ketika perusahaan asing masuk ya belum tentu bisa, pemahamannya bisa sama dengan perusahaan pelayaran dalam negeri. Jadi pendapat Mas Makmur yang bisa mematikan perusahaan pelayaran itu enggak juga, karena mereka sendiri pasti juga harus beradaptasi di dalam negeri kita. Seperti itu. Nah, mungkin begini Mas Fatah. Tapi ya kalau yang saya tangkap di Indonesia sendiri itu sudah ada 4 perusahaan besar. Nah, kalau menurut saya lebih dari 2 perusahaan besar itu sudah cukup untuk menjadi pesaing, untuk memotivasi kreativitas mereka sendiri yang bisa memajukan teknologi yang ada di teknologi maritim yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya selain mungkin ya kalau persaingan, selain itu apa yang membuat Indonesia itu diuntungkan kalau seumpamanya kapal asing itu masuk ke Indonesia? Apalagi tadi disebutkan bahwa ABK yang berada di dalamnya situ tidak harus orang Indonesia. Nah, otomatis itu juga menutup lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Oke, begini Mas Makmur. Kalau misalnya Mas Makmur bilang 4 pemain aja sebenarnya kompetisinya udah cukup gitu ya. Kalau saya rasa masih belum Mas Makmur. Kenapa? Karena kita lihat contoh ya Mas Makmur di daerah Papua gitu ya. Kenapa sih satu sak semen di Papua harganya bisa 2 juta gitu ya? Karena pengiriman dari Jawa ke Papua tuh harganya mahal banget Mas Makmur. Kenapa bisa mahal banget?
Karena gini, kapal yang mengangkut semen gitu ya, yang mengangkut semen dari Jawa gitu, katakanlah dari Gresik gitu ke Jayapura gitu ya. Dari Gresik ke Jayapura itu ngangkut semen full. Tapi dari Jayapura ke Gresik itu kosong kapalnya. Akhirnya biaya kosong tersebut dibebankan ke yang ngangkut tadi, ngangkut dari Gresik ke Jayapura. Misal contoh seperti itu. Nah, dengan adanya perusahaan asing itu diharapkan bisa memanipulasi harga lah di situ. Karena kan mereka sudah teknologinya sudah canggih, terus juga pengalamannya juga jauh lebih banyak dibanding perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri gitu kan. Nah, dengan mereka masuk itu diharapkan bisa membuka jalur baru, bahkan jalur-jalur pelayaran baru di Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur kan kalau misalnya kita lihat itu archipelagiknya atau kepulauannya itu kan banyak banget ya. Misalnya di Maluku sendiri, antara Maluku Utara dengan Maluku itu dipisahkan dengan laut gitu kan. Nah, diharapkan dengan adanya perusahaan pelayaran asing yang masuk, itu dia bisa membuka jalur baru dan permasalahan disparitas harga tadi diharapkan bisa diselesaikan oleh mereka. Nah, akhirnya ketika disparitas harga terselesaikan, ya maka ya kita ibaratnya kita nggak perlu beli satu sak semen di Papua dengan harga 2 juta lah kayak gitu. Jadi pemain asing pun bisa mengatasi permasalahan dalam negeri juga, Mas Makmur. Jadi dengan adanya pemain asing, ada inovasi baru yang mereka berikan. Seperti misalnya jalur pelayaran baru, harga yang lebih murah daripada yang disediakan oleh pemain nasional, kayak gitu. Bisa jadi ternyata misal harga ngangkut satu sak semen dari Gresik ke Jayapura untuk 1 ton gitu ya, misalnya 1 ton semen, bisa jadi kalau misalnya di perusahaan dalam negeri itu 10 juta gitu ya, misal aja nih 10 juta, bisa jadi perusahaan asing bisa cuma 100.000 kayak gitu. Seperti itu Mas Makmur. Oke. Mungkin kalau permasalahannya tadi seperti itu, yang perlu dipertanyakan apakah dengan masuknya kapal asing benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau seumpamanya nanti kapal asing bisa masuk, tetapi ternyata masalah itu tetap ada, kan percuma. Nah, mungkin selain itu kalau untuk menjawab masalah yang sudah dijelaskan sama Mas Fatah tadi, apakah tol laut yang sudah dibuat oleh pemerintah itu tidak efektif? Padahal kan tol laut yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia, khususnya di pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu kan sudah bisa, istilahnya kapalnya itu sudah bisa berlayar sampai ke Indonesia Timur. Nah, kalau menurut saya dengan adanya tol laut itu sudah cukup kalau mengirimkan barang-barang yang ada di Pulau Jawa ke pulau-pulau yang ada di Indonesia Timur. Gitu. Oke gini Mas Makmur, kalau misalnya kita bicara tol laut ya, ibaratnya tol laut itu kan kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah, nama program itu kan Sabuk Nusantara ya. Dimana Sabuk Nusantara itu dia menyambungkan, jadi polanya itu misalnya dari Jawa ke Papua, itu nggak langsung balik dari Papua ke Jawa. Misalnya dari Jawa ke Makassar dulu, dari Makassar ke Papua dulu, dari Papua ke Nusa Tenggara dulu, baru dari Nusa Tenggara ke balik ke Jawa. Jadi karena muter, akhirnya kan biayanya tetap ada barang yang diangkut di setiap pelayaran, kayak gitu kan Mas Makmur. Nah, kenapa tol laut tetap nggak berjalan gitu ya sekarang? Karena kalau menurut saya tetap kosong Mas Makmur, muatan dari kapal tersebut tetap kosong. Jadi semisal ya, dari Jakarta ke Makassar itu ada muatannya, dari Makassar ke Jayapura tetap ada muatannya. Nah, dari Jayapura ke Nusa Tenggara itu kosong, dari Nusa Tenggara ke Jakarta kosong lagi, jadi tetap nggak jalan. Nah, diharapkan dengan adanya kapal asing gitu ya Mas Makmur ya, kapal asing kan rutenya kan nggak cuma dalam negeri doang kan, rutenya nggak cuma dalam negeri, jadi diharapkan tetap ada gitu yang dibawa, jadi mereka nggak kosong. Misal ya mereka dari Singapura gitu ya, dari Singapura ke Jayapura. Nah, dari Jayapura mereka ke Australia. Jadi tetap ada muatan yang diangkut kayak gitu. Jadi semisal mereka nurunin berapa ton semen gitu di Jayapura, tapi mereka masih ada muatan yang diangkut sampai ke Australia. Nah, selain itu ada argumen lagi nih Mur, yang kenapa saya tuh setuju untuk si kabut Tesla ini dicabut. Oke. Jadi itu kalau misalnya kabut Tesla dicabut, berarti kan perusahaan pelayaran bisa masuk ke Indonesia gitu ya, bisa masuk ke Indonesia. Diharapkan di Indonesia tuh bisa membuka hub-hub baru. Nah, contoh nih, kalau kita lihat Singapura gitu ya. Singapura itu kan sebenarnya sumber dayanya nggak ada sama sekali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lembaga survei apapun, pasti memposisikan pelabuhan Singapura tuh pelabuhan terbaik di dunia. Karena mereka menyediakan jasa untuk menjadi hub.
Nah, ketika kapal asing itu banyak yang datang ke Indonesia atau melintas di Indonesia dan kita membuka jasa hub tersebut, itu kan bisa jadi keuntungan bagi ekonomi dalam negeri sendiri, Mur. Oke, mungkin kalau yang dari pendapatnya tadi tentang hub-hub yang dibuka. Nah, otomatis kalau Indonesia punya hub yang besar, otomatis nanti banyak kapal yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau nanti banyak kapal yang masuk ke Indonesia itu nanti otomatis akan menjadi gangguan bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kenapa? Karena kalau menurut saya kapal merah putih yang milik nasional itu dapat dimobilisasikan sebagai komponen pertahanan negara. Nah, tapi kalau sedangkan kapal Indonesia yang dimiliki asing, kapal yang berlayar di Indonesia yang dimiliki asing, pasti itu nanti mereka akan enggan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan kemungkinan mereka akan hengkang dari Indonesia. Nah, kalau seumpamanya ada krisis atau bagaimana yang terjadi di Indonesia atau ada kapal asing yang masuk ke Indonesia. Oke, pertama ya antitesis saya nih Mas Ya. Makmur. Kalau masalah keamanan dalam negeri gitu ya. Iya. Nah, coba kita lihat lagi Singapura, negaranya aman-aman aja sampai sekarang gitu kan. Iya. Kenapa gitu? Kita punya TNI Angkatan Laut, kita punya Badan Keamanan Laut. Ya kalau misalnya lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap keamanan laut yang ada di Indonesia, ya mereka harus bekerja sama. Pemerintah Indonesia memang harus siap untuk menjaga kedaulatan negara itu. Dan satu lagi Mas Makmur, soal masalah nelayan tadi ya. Sekarang kita lihat resiko yang nelayan hadapi ketika berlayar tuh apa sih? Pertama, pendapatannya mereka nggak pasti gitu kan, karena memang mereka nggak punya teknologi yang canggih gitu kan. Di satu sisi mereka bisa dapat ikan yang banyak, satu sisi mereka bisa nggak dapat tangkapan sama sekali. Nah, terus juga kesehatan mereka juga tidak terjamin. Ketiga, resiko kematian ketika mereka berlayar itu sangat tinggi. Nah, semisal kapal asing masuk atau perusahaan perikanan itu masuk ke dalam negeri gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada perusahaan yang sudah ekspansi ke luar negeri gitu ya Mas Makmur, berarti kan tandanya perusahaan tersebut sudah maju ya. Nah, biasanya semisal ada perusahaan asing yang datang ke Indonesia, pemerintah Indonesia juga punya persyaratan misalnya kan. Berapa persen karyawannya tuh harus dari Indonesia. Nah, kalau misalnya nelayan-nelayan di Indonesia tuh bekerja di perusahaan asing tersebut, nah pendapatan mereka pasti. Terus juga kesehatan mereka terjamin. Resiko kematian di laut juga sangat berkurang. Artinya tercipta standar baru untuk penangkapan ikan di Indonesia. Yang tadinya standarnya nggak pasti, resiko kematian di laut tinggi. Jadinya dengan adanya perusahaan asing, standar penangkapan ikan di Indonesia itu berubah. Akhirnya nelayan-nelayan di Indonesia ya lambat laun juga akan mengikuti standar tersebut yang sudah ada, kayak gitu Mas Makmur. Oke Mas Makmur, ini kalau kita terus debat nih nggak kelar-kelar Mas Makmur. Ya, bener juga ya Mas Fatah. Terus gimana Mas? Ya, untuk kesimpulannya ya silakan penonton ambil sendiri lah. Ya, jangan lupa perbanyak referensi, perbanyak membaca berita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terhasut mengenai apa yang sudah terjadi sekarang. Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri dari apa yang kita bicarakan berdua ya Mas. Iya. Dan juga dari referensi-referensi yang teman-teman punya. Apa yang sudah kita bicarakan di sini juga belum tentu benar, data yang kita sampaikan juga tidak 100% valid. Silakan teman-teman cek sendiri lagi. Dari kami hanya mengantarkan sebuah isu lah. Silakan teman-teman berpikir sendiri dan ambil kesimpulan sendiri. Dari kita mungkin sekian, terima kasih sudah menonton Siskal In Podcast ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke.